Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga limpahan rahmat, kasih sayang, dan keberkahan Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang menggenggam hidup dan memegang waktu, menetapkan ajal dalam catatan yang tak pernah keliru. Segala puji untuknya yang menanamkan kesadaran bahwa hidup ini hanya sebentar, dan mati adalah keniscayaan. Sholawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, pelita hati yang membimbing umat menuju kesadaran akhirat. Semoga kita termasuk yang diberi syafaat kelak di hari penyesalan. Judul kisah ini, Lari dari Takdir, Kisah Ajal di Negeri yang Ditetapkan. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin dari kenyataan. Dikisahkan seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihissalam yang ketakutan saat ditatap oleh seorang lelaki berwibawa, yang ternyata malaikat maut. Dalam ketakutannya, ia meminta diterbangkan ke negeri jauh demi menghindari maut. Tapi justru di sanalah ajal menjemputnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa kematian tetap datang di tempat ia lari? Kisah ini menjawabnya, menyadarkan bahwa maut bukan sesuatu yang bisa dihindari, karena ia datang sesuai janji yang ditetapkan Tuhan, tepat waktu dan tempatnya. Bahkan malaikat maut pun tunduk pada ketetapan yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Lewat narasi pendek ini, kita diajak menyelami makna takdir dengan lebih jernih, bahwa yang harus kita takuti bukanlah datangnya maut, melainkan datangnya maut saat hati belum siap, bekal belum cukup. Maka sebelum menyimak kisah ini, mari kita benahi niat, lapangkan dada, dan kosongkan pikiran dari prasangka. Kita buka lembar ini bukan sekadar membaca, tapi untuk merenungi. Bismillah. 1. Tatapan malaikat, guncangan jiwa. Di suatu sore yang teduh, istana Nabi Sulaiman alaihissalam tampak damai. Angin berhembus lembut, membelai dedaunan istana yang teduh. Seorang sahabat muda, penuh semangat, datang menghadap. Ia duduk sopan, menundukkan wajah, berharap mendapat nasihat dari Nabi yang dikenal penuh hikmah dan kewibawaan. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki asing. Posturnya tinggi, wajahnya tegas, dan sorot matanya tajam menembus. Ia melangkah hening ke dalam ruangan. Meski tidak mengucap sepatah kata pun, kehadirannya langsung menyita perhatian. Tapi yang membuat suasana mencekam adalah, mata lelaki itu tak henti menatap sahabat muda tersebut. Sorotan matanya dalam, menusuk, seperti mencari sesuatu yang tersembunyi di balik dada sang pemuda. Tak berkedip, tak tersenyum. Seolah menimbang sesuatu yang tak terucap. Sang sahabat mulai gelisah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan itu, tapi matanya selalu tertarik kembali. Seolah magnet maut sedang menarik ruhnya. Beberapa saat kemudian, lelaki asing itu pamit kepada Nabi Sulaiman dan pergi tanpa sepatah kata. Begitu pintu tertutup, sang sahabat langsung mendekat. Wajahnya pucat, matanya penuh kegelisahan. "Wahai Nabi Allah," ucapnya terbata, "siapakah lelaki tadi?" Nabi Sulaiman menjawab, "Itu adalah Israel, malaikat maut." Sekujur tubuh sahabat itu gemetar. Tatapannya, seperti hendak menelanku hidup-hidup. "Aku takut, sangat takut. Wahai Nabi Allah, tolong, perintahkan angin untuk menerbangkanku ke China. Sejauh mungkin dari sini, aku ingin selamat dari kematianku." Nabi Sulaiman terdiam sejenak. Beliau memahami, bahwa ketakutan akan maut memang bisa merobek keberanian. Maka ia pun mengabulkan permintaan itu. Dengan perintahnya, angin membawa sang sahabat jauh melintasi gurun dan lautan, menuju China. Ia berharap, dari tempat itu, maut tak lagi menemukannya. Ia merasa telah mengelabui ajal. Padahal ia tak tahu, bahwa bukan dia yang mencari keselamatan, tapi takdir yang sedang menggiringnya ke tempat janji itu ditunaikan. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya ia akan menemui kamu. Al-Jumu'ah 8. 2. Pelarian yang membuka gerbang takdir. Dengan kehendak Allah dan izin Nabi Sulaiman, angin menuruti perintah. Ia membungkus tubuh sahabat itu, mengangkatnya ke udara, melintasi lembah dan gunung, menyeberangi gurun dan samudera, hingga tibalah ia di tanah asing, negeri China, yang jauh dari tatapan sang malaikat. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia menatap langit, menarik nafas lega. "Aku aman," bisiknya, "jauh dari maut, jauh dari bahaya."
Di balik kelelahan perjalanan, ia merasa menang, telah menghindari sorot mata yang menggetarkan jiwanya. Ia menumpang di sebuah rumah kecil, jauh dari keramaian. Berharap tak ada seorang pun yang mengenalinya. Disinilah ia ingin memulai ulang, menata hidup tanpa yang bayang kematian. Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, ia mulai makan dengan tenang, tidur dengan damai. Tatapan Israel perlahan memudar dari ingatannya. Ia merasa maut telah tertinggal jauh di belakang, terhempas oleh jarak dan waktu. Ia bahkan mulai tertawa lagi, merasa hidup diberi bonus oleh keberaniannya melarikan diri. Namun malam itu, langit begitu hening. Angin berhenti, udara mendadak dingin menusuk. Dalam kesendiriannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dadanya sesak, pikirannya gelisah tanpa sebab. Tak ada suara, tak ada ketukan pintu, tapi di hadapannya, tiba-tiba berdiri sesosok yang sama seperti di istana dulu, malaikat Israel. Tatapan itu kini tak lagi tajam, tak lagi mengagetkan, tapi pasti, tenang, tegas, tanpa kata, tanpa jeda, tanpa keraguan. Waktumu telah tiba, ucap malaikat maut dalam bahasa ruhani yang hanya dipahami oleh jiwa. Dan ruhnya pun terlepas, tanpa sempat berpamitan, tanpa sempat bertanya mengapa. Di tempat jauh yang ia anggap aman, justru takdir telah menunggunya lebih dulu. Ia tidak mati karena dikejar maut. Ia mati karena datang ke tempat yang telah ditetapkan sebelum langkahnya lahir ke dunia. Kisah ini mengendap seperti kabut pagi. Kita merasa bisa menyelinap dari rencana langit, padahal justru langkah kita selalu diarahkan untuk menemuinya. Bahkan ketika kita merasa menghindar, bisa jadi kita sedang digiring. Ajal bukan pengejar, ia adalah janji yang setia, dan tempatnya telah ditentukan. 3. Malaikat yang tunduk pada catatan langit. Beberapa hari telah berlalu sejak angin membawa sahabat itu pergi. Nabi Sulaiman kembali duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para penanya, pengadu, dan tamu yang ingin mengurai kegundahan hidup. Hingga tiba-tiba, sosok yang familiar datang lagi, mengetuk ketenangan istana dengan kehadirannya yang agung. Dialah malaikat Israel. Tak seperti biasa, Nabi Sulaiman menyambutnya dengan tatapan dalam. Ada sesuatu yang mengganjal, maka sebelum membiarkan Israel berbicara, beliau lebih dulu bertanya, "Wahai Israel, aku ingin tahu, saat engkau datang beberapa waktu lalu, mengapa engkau menatap sahabatku dengan sorot mata yang membuatnya begitu ketakutan?" Israel menunduk hormat, wibawanya tak berubah, tapi sikapnya selalu lembut di hadapan para nabi. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku menjelaskan dengan jujur. Saat aku datang ke istanamu, aku datang membawa amanah dari langit. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang hamba pada waktu yang telah ditentukan, hari itu, di negeri China. Aku pun memeriksa catatan, tertulis jelas, ia akan meninggal hari itu, tapi di China. Tetapi saat aku masuk ke istanamu, aku melihatnya masih duduk di sini, di Madinah. Maka aku tertegun, aku tak bisa mencabut nyawanya sebelum ia berada di tempat yang ditentukan. Karena itu, aku terus menatapnya, bukan karena hendak menakutinya, tapi karena aku heran, bagaimana mungkin ia akan sampai ke China dalam waktu yang hanya tersisa beberapa jam." Nabi Sulaiman mengangguk perlahan. Penjelasan itu menyibak tabir hikmah yang tak semua manusia paham. Israel melanjutkan, "Ternyata engkau sendiri yang memerintahkan angin untuk membawanya ke sana. Maka ia pun tiba di tempat kematiannya tepat waktu. Aku hanya menunggu. Begitulah takdir bekerja, wahai Nabi Allah. Bahkan kami, para malaikat, tidak bisa melangkah sedikit pun di luar izin dan catatan Allah. Di hadapan takdir, bahkan malaikat maut hanya pelaksana. Ia tidak memilih, tidak berinisiatif. Ia hanya menunaikan perintah dari catatan abadi yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Manusia sering merasa bisa melangkah keluar dari skenario, padahal setiap geraknya sedang dibimbing menuju titik temu dengan janji Tuhan, ajal. 4. Ketika maut menjemput di titik janji. Kisah sang sahabat yang wafat di negeri pelariannya menyebar perlahan. Bagi sebagian orang, itu hanya cerita biasa. Tapi bagi jiwa yang mau merenung, kisah itu lebih tajam dari pedang, lebih menggugah dari mimpi paling menakutkan. Ia lari sejauh mungkin, tapi justru lari itu yang menggiringnya ke lokasi yang telah tertulis. Ia berfirasat buruk dari tatapan Israel, tapi justru tatapan itulah yang menyempurnakan skenario langit. Ia mengira maut mengejarnya,
padahal maut sedang menunggunya di tempat yang sudah dijanjikan. Kita pun hidup seperti itu. Kita menyangka bisa bersembunyi di balik harta, jabatan, atau benteng teknologi. Kita berpikir, asal jaga kesehatan, asal hindari risiko, asal jauh dari bencana, aku bisa menunda kematian. Tapi tidak, kematian bukan datang karena sebab, tapi datang karena perintah. Ketika waktunya tiba, sebab pun akan diciptakan. Seorang bayi yang sehat bisa wafat mendadak. Seorang lanjut usia bisa bertahan hingga puluhan tahun. Ada yang meninggal di ranjang. Ada yang meninggal di masjid. Ada yang sedang beribadah, ada yang sedang bermaksiat. Semua bukan soal tempat atau momen, tapi soal izin Allah. Takdir ajal tak bisa dihindari, tak bisa diakali, dan tak bisa dinegosiasi. Yang bisa kita lakukan hanya satu, mempersiapkan diri. Jika maut datang esok, sudahkah hati kita bersih? Jika nyawa diambil hari ini, sudahkah amal kita cukup? Maka yang benar bukan lari dari kematian, tapi lari menuju Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ali Imran 145. Allah pun tegaskan, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. An-Nisa 78. Mari kita tutup kisah ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan perenungan. Bukan dengan paranoid, tapi dengan persiapan. Karena yang menakutkan bukanlah kematian itu sendiri, tetapi kematian yang datang saat hati belum siap. Kita tak bisa memilih kapan mati, tapi kita bisa memilih bagaimana hidup. Bismillah, mulailah menata hari dengan kesiapan menuju pertemuan yang pasti.